karena hak-haknya sudah sama, tentunya harus ada yang membedakan dong. Kenapa disebut PNS dan P3K? Namanya saja P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau tidak ada perjanjian kerjanya, artinya dia bisa bekerja sampai pensiun. Kenapa harus disebut sebagai P3K? Kenapa tidak disamakan saja dengan PNS? Hak-haknya sudah sama nih. Terus masalah perpanjangan kontraknya, masalah kontraknya gitu disamakan dengan PNS, kenapa nggak dijadikan PNS saja? Nah, ini alasannya. Ini menurut saya kenapa harus ada P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas, kita akan coba ceritakan terkait dengan kontrak P3K ya. Jadi di video-video saya banyak sekali yang komen, para teman-teman P3K yang berharap agar kontrak P3K itu diperpanjang otomatis sampai pensiun. Artinya para P3K ini tidak lagi harus memperpanjang kontraknya setiap 1 tahun, setiap 3 tahun, ataupun setiap 5 tahun. Jadi mereka bisa otomatis bekerja sampai pensiun tanpa harus memperpanjang kontrak. Banyak sekali yang berharap terkait dengan hal tersebut. Jadi pada kesempatan kali kita akan coba bahas mengenai kontrak P3K. Jadi ini menurut saya ya, ini menurut pendapat saya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya bahwa kemarin di tanggal 31 Oktober 2023 Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan di tanggal 31 Oktober tersebut Undang-Undang ASN yang baru resmi diundangkan dan masuk dalam lembaran negara. Dan menurut saya dengan dikeluarkannya Undang-Undang ASN yang baru ini, seharusnya P3K sudah lebih bersyukur, sudah lebih bahagia karena hak-hak yang diterima oleh P3K sama dengan PNS. Karena pada pasal-pasal mengenai hak tidak disebutkan perbedaan antara PNS dan P3K. Karena di situ sebutannya hanya ASN dan ASN itu adalah PNS dan P3K. Jadi otomatis hak-hak yang diterima oleh PNS dan P3K itu sama. Tetapi tidak cukup dengan hanya undang-undang ASN saja. Nantinya harus ada aturan turunannya berupa peraturan pemerintah yang lebih konkret gitu ya. Artinya bisa dieksekusi dengan peraturan pemerintah terkait dengan bagaimana pemberian hak-hak bagi para ASN, PNS dan P3K ya. Jadi kita tunggu, semoga peraturan pemerintahnya bisa segera dikeluarkan. Dan kabarnya masih di tahun 2023 ini peraturan pemerintah tersebut bisa diselesaikan. Dan semoga nantinya setelah dikeluarkan peraturan pemerintah ada kabar baik lagi ya, menyusuli terkait dengan undang-undang ASN yang baru. Terus karena hak-haknya sudah sama, tentunya harus ada yang membedakan dong. Kenapa disebut PNS dan P3K? Namanya saja P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau tidak ada perjanjian kerjanya, artinya dia bisa bekerja sampai pensiun. Kenapa harus disebut sebagai P3K? Kenapa tidak disamakan saja dengan PNS? Hak-haknya sudah sama nih. Terus masalah perpanjangan kontraknya, masalah kontraknya gitu disamakan dengan PNS, kenapa nggak dijadikan PNS saja? Nah, ini alasannya. Ini menurut saya kenapa harus ada P3K. Jadi P3K dibuat untuk mengisi jabatan-jabatan di instansi yang tidak banyak peminat. Misal di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar gitu. Daerah-daerah tersebut tentunya butuh pegawai yang memang mau untuk bekerja di daerah-daerah terpencil dan terluar gitu ya. Karena jika pegawainya hanya ada PNS, biasanya para PNS yang diterima di daerah-daerah terpencil dan terluar tersebut hanya menggunakan
instansi atau daerah tersebut sebagai batu loncatan. Dia diterima PNS di sana, kemudian dia bekerja mungkin maksimal 5 tahun, dia mengajukan mutasi atau pindah. Dan menurut saya tidak salah karena PNS diberikan hak untuk mengajukan mutasi dan pindah. Makanya daerah-daerah terpencil dan terluar pasti kekurangan pegawai, terutama guru ya. Sekolah-sekolah di daerah terpencil dan terluar biasanya jarang sekali ada guru yang statusnya PNS. Makanya pemerintah membuat terobosan dengan mengadakan P3K. Karena P3K kan ada kontraknya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi jika seorang P3K sudah menandatangani kontrak bekerja di daerah terpencil atau terluar tersebut, maka dia yang penting dia sudah menyelesaikan kontrak. Setelah kontraknya selesai dia mau pindah, silahkan. Yang penting kewajiban menyelesaikan kontraknya bisa diselesaikan. Artinya nanti daerah terpencil atau terluar tersebut bisa merekrut kembali P3K yang lain. Karena jika hanya PNS, otomatis kan jumlah PNS di Indonesia tidak berkurang, tetapi daerah-daerah terpencil dan terluarnya masih tetap kurang. Artinya tidak bisa ada pemerataan. Makanya harus ada P3K. Kemudian nantinya ke depan saya rasa pemerintah akan menyederhanakan proses rekrutmen P3K-nya. Jadi mungkin setahun tidak hanya sekali merekrut P3K. Bahkan mungkin tidak harus ada panitia seleksi nasional, hanya ada panitia di masing-masing instansi. Yang penting instansi mengusulkan bahwa akan merekrut P3K dan disetujui oleh instansi pusat, baru nanti daerah tersebut atau instansi tersebut bisa merekrut P3K secara mandiri. Jadi nantinya tidak akan ada lagi kekosongan atau kekurangan pegawai di daerah-daerah yang mungkin tidak banyak peminatnya. Jadi saya rasa ke depan untuk kontrak P3K tetap akan ada gitu ya. Tetap harus melaksanakan kontrak setiap 1 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun. Tetapi tentunya bisa memperpanjang kontrak tersebut sampai dengan pensiun. Artinya tidak otomatis sampai dengan pensiun, tetapi tetap ada jangka waktunya. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya kenapa P3K dikontrak ya tidak otomatis diperpanjang sampai dengan pensiun. Dan semoga penjelasan ini diterima ya oleh teman-teman ya, walaupun tentunya belum pasti benar, tetapi saya rasa penjelasan saya ini logis dan memang rencana dari pemerintah ya seperti itu untuk pemerataan pegawai dan agar tidak terjadi kekosongan pegawai di daerah-daerah yang tidak banyak peminatnya. Jadi saya rasa ke depan harapan dari para P3K agar kontraknya bisa otomatis diperpanjang sampai pensiun mungkin tidak ada ya. Jadi teman-teman tetap harus memperpanjang kontrak setiap 1 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.